Halo Sobat Radar Jogja, di episode Bias atau Bicara Santai kali ini kita akan ngobrol tentang suasana Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan kali ini nantinya akan tercatat dalam sejarah karena bulan puasa saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, kita akan ngobrol bersama Koordinator Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, Mas Zakir Ridho Wijaya. Ramadan ini tentunya berbeda dengan tahun sebelumnya, jadi tak ada keriuhan suasana pasar Tiban untuk mencari buka puasa. Bahkan kegiatan di masjid juga terbatas kan. Nah, gimana sih Mas Zakir menyikapi situasi saat ini? Assalamualaikum Mbak Reren dan Sobat Radar Jogja. Alhamdulillah Mbak Reren kabarnya sehat, puasanya lancar meskipun dan di situasi kondisi seperti saat ini. Nah, kalau menurut saya untuk menyikapi kondisi yang seperti saat ini kita tetap harus memiliki optimisme, tetap yakin, jangan memiliki rasa ketakutan yang berlebihan. Ya, yang intinya adalah lebih ke waspada saja, jaga diri, jangan terlalu takut berlebihan, nanti malah justru kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa karena takut ini. Nah, kalau saya sih selama ini tetap beraktivitas seperti biasa, namun tetap memperhatikan bagaimana protokol kesehatan Mbak Reren, tetap ngampus, tetap ngajar via online, tetap riset gitu kan. Yang utama adalah tetap memiliki rasa optimisme dan rasa syukur karena kita masih diberikan kesempatan waktu untuk merasakan bagaimana situasi seperti ini dalam situasi Ramadan yang biasanya kita bisa sahur bareng, buka bareng dengan keluarga, dengan teman-teman, sahabat dan lain. Nah, sekarang harus banyak dilakukan di rumah dan kadang-kadang kita silaturahminya itu dengan sahabat-sahabat itu via online atau virtual itu Mbak Reren. Oh ya, lantas selama Ramadan ini kegiatan apa saja sih yang dilakukan baik di lab IPUMY ataupun di kampus? Jadi gini Mbak Reren, selama Ramadan ini kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Lab IP atau kampus UMY. Yang pertama di Lab IP itu masih menyelesaikan renovasi ruangan. Alhamdulillah ini sudah 90%. Jadi kami sedang mendesain yang namanya lab digital dan research center. Alhamdulillah tinggal launching lah sebentar lagi. Nah, selain itu juga ada seperti biasa Lab IP masih menyediakan praktikum secara online, kuliah umum secara online, diskusi-diskusi yang berkaitan dengan mata kuliah yang ada di Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, itu kan lebih banyak lewat secara online Mbak Reren. Kami juga masih beraktivitas menjalin silaturahmi dengan mitra-mitra Lab IP, baik di desa-desa, pemerintahan dan lain. Kalau di kampus ya UMY ada program yaitu UMY Mengabdi, bagaimana UMY membagi takjil untuk buka pada mahasiswa ada sekitar 1.600 porsi dan juga untuk sahur. Selain itu juga UMY memberikan sembako untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar yang ada di kampus UMY itu Mbak Reren. Jadi ada program UMY Mengabdi. Selain itu juga Lab IP kami juga ada program juga terkait dengan bakti sosial. Kami juga membagi beberapa paket sembako kepada masyarakat yang ada di sekitar kampus UMY, ada di pimpinan ranting Muhammadiyah, ada di desa-desa, di panti asuhan. Jadi intinya kami ada kegiatan sosial juga Mbak Reren. Kita juga bisa mengambil hikmah dari situasi ini ya Mas ya, dengan memanfaatkan waktu dengan beribadah. Nah, ada nggak nih tip khusus buat Sobat Radar Jogja agar ibadahnya lebih lancar? Kalau tip khusus nggak ada lah Mbak Reren. Kalau saya sih lebih ke sini aja, bagaimana cara menyikapi kondisi seperti ini di situasi sedang ibadah puasa Ramadan ya Mbak Reren. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi adalah kita harus memiliki rasa optimisme, itu yang pertama, dan yang kedua adalah tetap kita harus ada rasa syukur gitu kan atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita meskipun dalam situasi seperti ini. Kenapa optimisme adalah supaya nanti kita punya keyakinan bahwa kondisi seperti ini tidak akan lama gitu kan. Nah, sehingga kita tetap bisa beraktivitas gitu kan, namun tetap juga waspada. Waspada gimana? Ya tetap sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Ketika keluar rumah menggunakan masker, ada protokol kesehatan lah Mbak Reren, itu yang menurut saya yang pertama terkait dengan
optimisme itu. Yang kedua adalah bersyukur adalah kenapa? Karena saya pribadi, mungkin teman-teman juga adalah masih diberikan kesempatan bagaimana sih merasakan kondisi seperti ini. Mungkin apa yang kita rasakan belum tentu lebih miris daripada orang lain atau saudara-saudara kita yang lain tuh Mbak Reren. Nah, kalau saya sih lebih dalam menyikapi dengan ibadah ini adalah kalau saya lebih ke optimis dan rasa syukur dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita dapat membantu orang lain, bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Berbagi itu tidak harus materi ya Mbak Ren, terkait dengan kebaikan yang lain masih banyak. Misalnya teman-teman ketika untuk menentukan sehari-hari kita tidak harus selama ini kan misalnya teman-teman lebih banyak belanja di mall-mall dan lain supermarket. Nah, kita bisa belanja di tetangga-tetangga kita yang di warung-warung tetangga. Kita bisa belanja sayuran, buah-buahan gitu. Itu Mbak Reren, dan jangan lupa tetap juga diambil dengan olahraga bersama keluarga, bisa dilakukan di rumah gitu kan. Itu Mbak Reren, yang utama adalah optimisme dan rasa syukur. Oke, terima kasih sekali waktunya Mas Sakir. Semoga bisa dilancarkan semuanya ya, meski suasana masih dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Sekian dulu podcast untuk edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Sama-sama Mbak Reren, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing terkait dengan kegiatan atau aktivitas saya selama masa pandemi seperti ini di tengah-tengah sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga ada manfaatnya untuk sobat-sobat Radar Jogja semuanya, dan tetap optimis, tetap punya rasa syukur, dan tetap jaga diri. Nah, kalau kita sebagai masyarakat yang tinggal di Jawa masyarakat Jawa, saya pribadi adalah tetap eling lan waspada itu Mbak Ren. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan buat sobat-sobat Radar Jogja semuanya.